Jadi dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa food estate di Indonesia. Dan dalam pelaksanaan itu ada pengawalan-pengawalan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Teknis. Nah, terkait dengan food estate tadi yang disampaikan oleh Pak Mindo di Sumatera Utara, komoditasnya adalah hortikultura. Sehingga pengawalan ada di Direktorat Jenderal Hortikultura yang memang kegiatannya, tupoksinya adalah di bidang itu. Kemudian yang kedua, tadi ada rencana Pak Mindo untuk ke Kalimantan Tengah, Mbak Dina. Nah, di Kalimantan Tengah itulah kegiatan food estate yang berbasis padi dan multi komoditas, utamanya padi. Di situ kalau kita kaitkan dengan upaya pemerintah untuk penguatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan dalam goncangan krisis dunia, maka ini merupakan langkah pemerintah yang strategis karena kita berupaya untuk bisa menambah produksi padi dari lokasi-lokasi yang memang potensial untuk bisa menghasilkan produksi padi lebih baik. Salah satu lokasi yang menjadi pilihan adalah di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Ini sudah kami lakukan dimulai tahun 2020, 2021, dan 2022 ini. Yang dapat kami sampaikan, Mbak Dina, menurut pengamatan catatan kami yang juga dibantu oleh teman-teman di daerah, penyuluh dan seluruh petani di sana, kita mendapatkan hasil yang cukup positif, yang cukup baik dari pengembangan yang kita lakukan dalam 2020 sampai dengan 2022 ini. Jadi perkembangan positif itu juga perlu terus didorong, tidak hanya dari pemerintah pusat, Mbak Dina, namun pemerintah daerah dan seluruh masyarakat itu perlu juga dan harus menurut saya untuk terus melanjutkan upaya-upaya yang sudah dimulai, yang sudah digagas, diinisiasi oleh pemerintah. Karena ini memang untuk ketahanan pangan di wilayah dan juga ketahanan pangan Lantas nasional. kalau dari pihak food estate sendiri Pak Dede, apa target produksi dari tahun ini begitu untuk food estate sendiri khususnya tahun 2023? Silakan Pak Dede. Ya, baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi food estate itu kita lakukan yang di Kalimantan Tengah itu secara bertahap. Jadi tahun per tahunnya ada lahan-lahan yang kita beri insentif atau kita lakukan kegiatan di sana. Nah, itu sudah berjalan dari 2020. Di 2020 dapat kami sampaikan, Mbak Dina, itu ada 30.000 hektar, kemudian di 2021 itu ada 14.000 hektar, dan di 2022 memang agak menurun karena secara kumulatif sebetulnya meningkat. Nah, khusus yang di 2022 itu 502 hektar. Nah, dari luasan-luasan itu semuanya bergerak untuk berproduksi dan menambah cadangan pangan kita baik di tingkat wilayah yang juga berkontribusi untuk nasional. Satu hal yang penting juga kami sampaikan, Mbak Dina, pilihan-pilihan untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan, salah satunya yang kita lakukan atau pemerintah lakukan adalah upaya untuk antisipasi jika ada alih fungsi yang terjadi di lahan-lahan dengan perkembangan pembangunan yang tinggi. Misalnya di Pulau Jawa atau di lokasi-lokasi lain. Sehingga kita memerlukan lokasi-lokasi lain yang juga didukung untuk sumber-sumber produksi pangan ke depannya. Jadi
yang kita lakukan sekarang itu tidak pada jangka pendek perencanaannya, tapi juga jangka panjang. Nah, yang kedua, Mbak Dina, betul sekali bahwa yang dilakukan oleh food estate ini tidak hanya oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pertanian, tapi di pemerintah pusat juga ada kementerian lembaga lainnya juga melakukan kegiatan di lokasi-lokasi itu. Jadi kolaborasi kementerian lembaga terjadi di situ. Yang kedua tadi disampaikan Pak Mindo, penting sekali untuk dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir yang menjadi pelaku utamanya dan ini harus kita dorong terus untuk aktif dan berkontribusi besar adalah petani. Karena produksi itu ada di petani. Sehingga kita memberi semangat, memberi motivasi dan fasilitasi bagi petani sebagai subjek dari kegiatan pertanian, produksi pertanian, kemudian dalam ketahanan pangan kita. Itu Mbak Dina.